keputusan hakim dan penentuan hak asuh anak lebih sesuai dengan fikih perbandingan mazhab dan memprioritaskan kesejahteraan anak. Tujuan penelitian, tujuan objektif tentunya menyelesaikan sengketa yang berupa hak asuh anak hadonah. Tujuan subjektif tentunya di sini adalah kepedulian akademik terhadap praktik penetapan hak asuh anak pasca perceraian yang sepenuhnya belum berpihak kepada anak. Kemudian manfaat penelitian manfaat teoritis. Penelitian ini bertujuan untuk memperkaya khazanah keilmuan hukum, khususnya hukum Islam dan hukum acara peradilan agama, serta hukum tata negara dan hukum-hukum yang lain melalui pendekatan multidisipliner. Kemudian secara praktis, penelitian ini diharapkan sebagai panduan aplikatif bagi hakim pengadilan agama dalam menerapkan refining yang tidak semata-mata tertumpu pada norma tekstual, tetapi juga adaptif terhadap fikih muqaranatil madzahib terhadap kepentingan yang terbaik untuk anak. Di sini kami menggunakan beberapa teori yang kemarin telah kami sederhanakan. Yang pertama teori keadilan, ada dari Hans Kelsen dan lain sebagainya. Ada teori keadilan Pancasila dari Profesor Kailan, Sociological Jurisprudence dari Rusku Paun, kemudian teori umum tentang Madzhabul Arba'ah kami mengambil dari kitab 4 Madhab, kemudian kekuasaan kehakiman, kesejahteraan anak, serta dan tinjauan tentang hak asuh anak. Kemudian next, metode penelitian. Metode penelitian di sini sebagaimana telah kami ambil dari Profesor Sutantyo Wigyo Subroto. Penelitian ini menggunakan konsep Jasmine Law yang menekankan peran putusan pengadilan dalam pengembangan hukum dan kepastian hukum. Kemudian pendekatan kami menggunakan library research yang mana dengan pendekatan yuridis normatif yang bertumbuh pada sumber tertulis pada kitab-kitab fikih, peraturan perundang-undangan dan putusan-putusan pengadilan serta doktrin para pakar hukum. Kami menggunakan statute approach, conceptual approach, case approach, historical approach, dan comparative approach. Penelitian ini berupaya mereformulasi proses refining hakim pengadilan agama dalam menentukan penentuan hak asuh anak dengan mempertimbangkan fikih muqaranatil madzahib dan prinsip kesejahteraan anak. Sumber hukum, untuk sumber hukum primer itu peraturan perundang-undangan di negara Indonesia dan kitab fikih 4 madhab. Bahan hukum sekunder itu berasal dari publikasi-publikasi jurnal dan lain sebagainya. Adapun kami juga menggunakan yaitu ensiklopedia hukum, kamus dan lain sebagainya. Cara pengumpulan data dengan menggunakan data, penelusuran literatur dan lain sebagainya. Teknik analisis data, kami pertama menggunakan identifikasi fakta hukum, yaitu memilih fakta yang relevan, peraturan perundang-undangan yang relevan, fokus pada isu hukum utama terkait yaitu proses yang berhubungan dengan yang bisa kami pakai untuk contoh pentingnya refining bagi hakim. Kemudian teknik penarikan kesimpulan. Teknik penarikan kesimpulan pertama, premis mayor, berisi norma hukum utama yang bersumber dari Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 dan hukum Islam. Kemudian yang berdasarkan dasar memahami refining, premis minor, yaitu meliputi aturan peraturan perundang-undangan, jurisprudence, serta doktrin keilmuan. Kemudian pembahasan. Pertama, tugas pengadilan agama sebagaimana telah disebutkan di dalam peraturan perundang-undangan, memeriksa, mengadili, memutus perkara, kewenangan, menyelesaikan sengketa yang berkaitan serta melakukan mediasi dengan perkara-perkara tertentu. Kemudian fungsi pengadilan agama yang pertama adalah menegakkan hukum Islam melalui proses peradilan yang adil dan transparan seperti pasal 28 tadi. Kemudian fungsi administratif yaitu memberikan pelayanan hukum kepada masyarakat dan memberikan pembinaan dan pengawasan. Penyelesaian yaitu perkara hadonah di pengadilan agama. Di dalam kompilasi hukum Islam dikatakan bahwasanya pasal 105 huruf A, bahwasanya hak asuh anak bagi anak yang belum memayyiz diberikan kepada ibu, sementara anak yang sudah memayyiz diberikan kepada ayah atau ibu memilih. Pengasuhan anak mencakup hak material dan hak yaitu non material, di mana ibu bertanggung jawab mengasuh, sedangkan ayah menanggung semua biayanya. Kemudian studi perbandingan dengan beberapa negara. Promovendus melakukan penelitian atau menghubungi beberapa ahli di beberapa negara. Yang pertama tentu di negara kita, tadi sudah kami sampaikan. Yang kedua Maroko.
beberapa profesor dari Maroko mengatakan seperti Profesor Abdus Sobur, pakar madhab Maliki, itu bisa hak asuh anak kepada ibu itu sampai 15 tahun. Kemudian di negara Sudan itu menggunakan kalau tidak Hanafiyah Maliki, kalau tidak 7 ya 9 tahun, tergantung hakim memilih yang mana. Kemudian negara Pakistan yang cenderung kepada madhab Hanafi atau common law itu 7 tahun atau sudah balik. India itu common law dan menggunakan madhab fikih Maliki, hak asuh anak kepada ibu sampai kepada 7 tahun. Kemudian Malaysia itu 7 atau 9 tahun dengan menggunakan dual system yaitu madhab. Turki sekuler, kemudian madhab negara Mesir itu banyak menggunakan madhab Hanafi dalam urusan hadonah ini, di mana hak asuh anak sampai 15 tahun. Kemudian reformulasi konsep revending dalam perkara hak asuh anak harus memperhatikan beberapa aspek. Ini yang kemudian kami temukan. Yang pertama, hakim harus mempertimbangkan pandangan dari berbagai disiplin ilmu seperti psikologi anak, sosiologi dan ilmu, yaitu dalam menentukan hak asuh anak agar putusan yang diambil itu berdasarkan aspek legal formal tapi juga mencerminkan kebutuhan perkembangan anak secara holistik. Kemudian pentingnya partisipasi anak dalam putusan. Aspek kesejahteraan anak, hakim harus memastikan bahwa putusan yang diambil benar-benar menjamin hak-hak dasar anak, sebagaimana telah kami tulis di dalam disertasi, bahwasanya 4 madhab sangat mendahulukan hak-hak anak tersebut. Penegakan hukum yang konsisten. Ini ada beberapa putusan yang kami teliti, cukup banyak yang kami baca, akan tapi kami mengambil 11 sampel putusan ini. Yang pertama, di Pengadilan Agama Serang, itu hak asuh diberikan pada anak karena kepentingan pendidikan anak. Tentunya ini salah satu terobosan. Kemudian Pengadilan Agama Serang, hak hadonah diberikan kepada ibu, kepentingan pendidikan anak karena ibunya lebih mampu. Kemudian di PA Pandeglang itu hadonah diberikan kepada ibu. Pengadilan Agama Serang itu hadonah diberikan kepada ayah karena kepentingan standar hidup layak bagi anak. Artinya sudah ada beberapa putusan, akan tapi putusan tersebut memang tidak memperhatikan atau belum mempertimbangkan secara khusus. Makanya penting sekali kita semuanya untuk melakukan yaitu reformulasi revending. Nah, ini reformulasi revending pada bab 5 pada pembahasan. Dalam praktik peradilan agama, proses revending hakim terkait hak asuh anak dalam perspektif fikih perbandingan madhab dan yaitu kesejahteraan anak. Dikatakan kami membuat 2 gambar atau 2 bagan. Yang pertama ini revending yang belum kami reformulasi. Tahap 1 itu pokoknya inventarisasi dan interpretasi norma hukum, peraturan perundang-undangan, jurisprudensi, kemudian doktrin. Kemudian setelah itu tahap kedua hakim melakukan hukum progresif. Kemudian tahap berikutnya pendekatan multidisipliner, sosiologis, psikologis, edukatif. Kemudian tahap 4 ini pendalaman fakta, yaitu pencarian kebenaran material, fakta real anak, pola asuh lingkungan sosial. Kemudian putusan itu bersifat responsif, di mana putusan berkeadilan substantif, kepentingan terbaik anak, perlindungan hak anak, dan keadilan sosial. Akan tapi tidak memerhatikan yaitu fikih perbandingan madhab. Kemudian setelah kami reformulasi yang kedua, itu tahap pertama, hakim melihat bagaimana pendapat muqaranatul madzahib. Kemudian pemetaan manahij wa turuq al-bahs, analisis dalil dan illat. Kemudian setelah itu melihat maslahah maqasidus syariah, hifdzun nafs, hifdzul aql, hifdzul nasl. Kemudian pendekatan multidimensional, ada sosial, psikologi, edukatif, rasional, dan lain sebagainya. Ini next bagian berikutnya adalah model pertama, ini model sebelum diformulasi di kotak-kotak itu, next ya. Kemudian model yang kedua itu sudah direformulasi. Jadi ada perbedaan, dan inilah yang kami tawarkan kepada Pengadilan Agama seluruh Indonesia agar hakim tentunya lebih memerhatikan maslahah maqasidus syariah dan lain sebagainya. Kemudian penutup, berdasarkan analisis komprehensif terhadap permasalahan hak asuh anak di Pengadilan Agama, maka kami menemukan bahwasanya penentuan hak asuh anak hadonah
meniscayakan integrasi pentingnya pandangan fikih dari berbagai mazhab Islam sebagai suatu kebutuhan yang bersifat yuridis sekaligus sosiologis dalam praktik peradilan agama. Ketergantungan pada satu mazhab fikih secara rigid dan eksklusif berpotensi membatasi ruang refining hakim serta menghasilkan putusan yang kurang adaptif terhadap pluralitas kondisi sosial anak seperti itu. Kemudian maka dari itu memberikan legitimasi normatif bagi hakim. Pentingnya memberikan legitimasi normatif pada hakim untuk melakukan seleksi dan integrasi pendapat hukum Islam yang paling relevan dan maslahat dari berbagai pandangan mujtahid madhab, sehingga putusan yang dihasilkan tidak hanya memenuhi legal validity secara normatif tetapi juga mencerminkan keadilan substantif justice dan berorientasi pada prinsip yaitu the best interest of the child sebagai parameter utama dalam sistem hukum keluarga Islam dan hukum nasional Indonesia. Kedua, penelitian ini menemukan bahwa praktik refining hakim pengadilan agama dalam perkara hak anak itu masih cenderung normatif formalistik dan belum sepenuhnya responsif terhadap kompleksitas sosial, psikologis, dan kesejahteraan anak pasca perceraian. Oleh karena itu, penelitian ini merumuskan reformulasi proses refining yang telah kami sebutkan tadi. Dengan tawaran tersebut ada harapan dari promovendus untuk bisa lebih yaitu putusannya bisa lebih berkeadilan dan mendukung kesejahteraan anak. Kemudian kami menawarkan satu teori baru yaitu Islamic Sociological Jurisprudence. Ini teori yang promovendus tawarkan kepada masyarakat, yaitu model penemuan hukum yang memadukan antara otoritas fikih klasik dengan analitis realitas sosial kontemporer. Paradigma ini menempatkan yaitu hakim tidak semata-mata sebagai penerap norma hukum tetapi juga sebagai subjek penemuan hukum yang menggali, menilai dan memilih pandangan hukum Islam yang paling maslahat bagi anak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, presentasi selesai. Kita lanjutkan dengan sesi tanya jawab, masukan maupun sanggahan dari Dewan Penguji. Tapi jika promovendus ingin minum dulu boleh, dipersilakan. Sampun, Prof. Puasa ya. Baik. Perlu kami sampaikan, masing-masing penguji diberikan waktu untuk bertanya, menyampaikan sanggahan maupun masukan. Masing-masing penguji selama 5 menit termasuk jawabannya, kecuali penguji eksternal yang akan diberikan waktu lebih banyak yaitu 10 menit. Mengawali sesi tanya jawab ini, penguji ahli dari eksternal UNS yaitu Bapak Profesor Dr. Muhammad Latif Fauzi, SHI MSI, kami berikan waktu 10 menit untuk memberikan pengujian. Kami silahkan, Prof. Ya, terima kasih Pak Ketua Sidang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama saya ingin mengucapkan selamat kepada Saudara Promovendus yang sudah sangat gigih sekali menyelesaikan disertasi ini, dan saya berterima kasih karena sudah melaksanakan semua masukan dan arahan dari para penguji dari sejak sidang sidang kelayakan ya, sidang tertutup, dan hari ini alhamdulillah sampai pada tahapan sidang terbuka. Saya ucapkan selamat. Dalam beberapa saat lagi Anda sudah sah dipanggil doktor, insya Allah. Meskipun saya lihat di beberapa flyer yang bertebaran di media sosial itu jamaah kayaknya pada nggak sabar ingin nyebut doktor. Ini udah ditulis doktor dulu sebelum ujian terbuka. Kayaknya jamaahnya udah pengen sekali Gus Mustain ini jadi doktor gitu ya. Tapi nanti resminya nanti kalau sudah dikukuhkan gitu. Dan terutama kalau Anda sudah melakukan revisi terutama di bagian teori, terutama terkait teori pemberlakuan hukum Islam ya, yang saya anggap itu kurang pas, kurang relevan dengan disertasi Anda. Dan saya katakan besok saja kalau disertasinya terbit jadi buku boleh dimasukin lagi. Kalau sekarang untuk karya ilmiah ini nggak usah dulu deh, karena nanti itu akan mengganggu flow diskusi di disertasi Anda ini gitu. Jadi besok aja kalau mau nerbitin buku boleh
filenya dikembalikan lagi, jangan dihapus betul hilang gitu, tapi tetap disimpan. Baik, karena beberapa pertanyaan mendalam sudah kita sampaikan di ujian-ujian sebelumnya, maka hari ini saya ingin memberikan hal yang bersifat konfirmasi saja. Tetapi tadi malam ketika saya disertasi ini, saya baru sadar bahwa ada beberapa karya yang kalau boleh saya sarankan perlu Anda baca sebagai karya babon atau karya penting dalam bidang Islamic Law in Indonesia, atau lebih spesifik lagi Islamic Family Law ya, karena Anda mengkaji di Pengadilan Agama. Pertama adalah karyanya John Bowen, tentu saja. Ini buku babon yang semua peneliti hukum keluarga wajib memiliki dan membaca buku ini. Islam, Law and Equality Indonesia, The Anthropology of Public Reasoning. Buku yang diterbitkan oleh Cambridge University Press tahun 2003 kalau tidak keliru. Itu saya kira sangat penting sekali untuk dimasukkan dalam disertasi ini. John Bowen dalam buku itu menengahkan satu argumen utama atau konsep utama, yaitu public reasoning, di mana hakim pengadilan agama itu mengintegrasikan norma-norma agama, nilai sosial, dan lain-lain sebagai pertimbangan dalam memutus perkara. Jadi dia menggunakan istilah public reasoning. Lalu yang kedua, ada buku penting yang ditulis oleh ahli dari Indonesia, juga saya lihat belum ada dalam daftar pustaka, yaitu buku yang ditulis oleh Profesor Ais Nur Lailawati, istrinya Pak Rektor UIN Sunan Kalijaga. Beliau juga ahli dalam hukum keluarga. Beliau nulis buku Modernization, Tradition, and Identity, soal bagaimana praktek KHI di pengadilan agama. Ini adalah buku yang berbasis dari disertasi yang beliau tulis. Dalam buku itu beliau mengatakan bahwa KHI itu tidak sesederhana melakukan pembaruan hukum keluarga, tetapi KHI itu mencoba untuk melakukan negosiasi antar beberapa norma fikih yang Anda klaim dalam halaman 164 itu kering dan cenderung tunggal kan, tapi Prof. Ais membantah itu sebetulnya, bahwa modernisasi hukum Islam negara tidak serta-merta menyingkirkan tradisi fikih, melainkan justru melahirkan negosiasi yang kompleks antar norma agama, otoritas keagamaan, dan praktik hukum sehari-hari gitu. Dan hakim tidak hanya sebagai pelaksana pasif teks hukum, tetapi sebagai aktor yang secara aktif menafsirkan, menegosiasikan, bahkan mengakali, quote in quote, mengakali norma KHI dengan merujuk pada fikih madhab, adat lokal, serta pertimbangan keadilan substantif. Nah, terkait dua karya itu, pertanyaan saya sekarang, kira-kira kalau disertasi Anda ini nanti diterima oleh hakim PA lalu dibaca, mereka akan senang dan menerima dengan argumen Anda ini, atau mereka keberatan dan kecewa dengan temuan Anda ini? Silakan dijawab. Baik, Prof. Latif Fauzi ini banyak memberi masukan dan perubahan disertasi saya cukup signifikan atas bimbingan beliau. Baik, Prof. Latif Fauzi, pertama kemarin saya sudah membaca beberapa kali tulisan Ibu Ewis. Memang beberapa tulisan beliau mirip dengan tulisan panjenengan. Makanya karena mirip, kemudian belum saya masukkan. Tapi nanti akan kami masukkan sesuai dengan masukan dari... Kalau untuk buku saja dimasukin, yang ini nggak usah direvisi. Karena sudah mirip dengan... saya lebih sepakat atau lebih setuju dengan tulisan panjenengan pas guru besar itu daripada Bu Iwis. Kemudian saya meyakini bahwa pengadilan agama akan semakin senang dan semakin terbuka cara berpikirnya, walaupun mereka juga akan mendapatkan, tadi malam saya sempat diskusi atau berpikir bagaimana caranya biar hakim pengadilan agama ini mendapatkan ilmu fikih perbandingan madhab. Ini yang kemudian saya pikirkan. Dan tentunya kalau kita melihat, kebetulan saya ngajar fikih perbandingan madhab di UIN Surakarta pada usul fikihnya. Yang menjadi PR dari disertasi ini adalah bagaimana memastikan bahwasanya lulusan-lulusan sarjana hukum itu kemudian atau sarjana syariah itu menguasai fikih perbandingan madhab. Saya sendiri yang mengajar itu baru 14 kali pertemuan itu baru sekitar 30 masalah, padahal itu masalahnya banyak sekali. Nah ini maka saya sebagaimana kemarin ketika ujian tertutup dawuhnya Prof. Latif Fauzi dan dua dosen penguji yang lain, saya telah membuat yaitu buku praktis atau buku mudah belajar fikih perbandingan madhab tentang fikih perkawinan
Itu nanti dalam proses penerbitan. Jadi dengan buku itu nanti hakim kalau membaca enak sekali. Jadi tidak usah membaca, saya mengambil kurang lebih ada 200 kitab, saya ambil, saya jadikan buku tersebut, sehingga saya yakin ketika disertasi ini disandingkan dengan buku tersebut, hakim akan merasa sangat bahagia sekali. Kira-kira begitu. Alhamdulillah ya, harus percaya diri nih dokter ini ya. Nanti dibaca hakimnya marah-marah, ini kurang ajar temuannya kok begini, gimana ini, kita dikritik gitu ya. Oke Mas, terima kasih atas feedback yang diberikan, respon yang diberikan. Lalu yang kedua ya, Saudara Profendus ya, Anda mengklaim dalam disertasi ini bahwa kecenderungan rechtfinding yang dilakukan oleh Hakim PA dalam perkara hak asuh anak masih bersifat normatif formalistik dan belum optimal mengintegrasikan fikih perbandingan mazhab serta prinsip kesejahteraan anak gitu ya. Padahal dalam tradisi fikih klasik hadonah itu tidak bersifat tunggal ya, ada banyak pemahaman, ada banyak pendapat yang itu semuanya mengarah kepada pertimbangan kemaslahatan anak, kondisi pengaruh dan pengasuh dan konteks sosial yang melatari anak itu gitu. Nah, berdasarkan temuan tersebut, statement Anda itu, menurut Prof. Hendus, faktor apa yang paling dominan menyebabkan hakim tetap bertahan pada pendekatan tekstual? Kalau kita meminjam konsep yang sering digunakan oleh anak-anak S1 di skripsi itu kan sering mengutip teori Lawrence Friedman tentang efektivitas hukum itu ya, yang dipengaruhi 3 hal, legal substance atau legal norm. Dalam hal ini tentu KHI yang tertuduh gitu kan, karena KHI itu meskipun masih bersifat impres tapi dalam aplikasinya sangat menentukan sekali terhadap bunyi putusan itu. Lalu yang kedua adalah legal structure, ini menyangkut kapasitas metodologis yang dimiliki oleh hakim, yang juga Anda tuduh hakim itu tidak ngerti muqarraratul madzhab, tidak ngerti al-madzhab al-arba'ah gitu ya, atau sebetulnya legal culture-nya yang bermasalah, budaya hukum peradilannya. Dari 3 faktor ini mana yang menurut Anda paling dominan untuk didekati gitu ya, atau untuk dirubah, dan bagaimana Anda menjelaskan hubungan antar faktor tersebut berpengaruh menurut analisis Anda? Baik, Profesor Lawrence Friedman dalam bukunya History of American Law, beliau tentunya di sana telah menjelaskan cukup panjang lebar tentang maksud daripada 3 substance, culture, dan structure itu. Substance itu menurut saya yang menjadi faktor utama, faktor penyebab utama hakim-hakim itu masih tekstual adalah, pertama, ini hasil saya Prof, itu lulusan mana dulu. Kalau lulusan UNS, lulusan Undip itu rata-rata dia sangat sosiologis sekali dan sangat memperhatikan daripada putusan-putusan itu. Berarti fakultas hukumnya tertuduh ini ya? Bukan, karena doktrin dosennya Prof, doktrin dosennya. Oh gitu ya? Oh ya, oke. Yang bagus tadi mana? UNS ya? UNS. Harus disebut, kalau nggak disebut Anda nggak lulus Anda. Ada Pak Dekan di sini. Oke, terus. Apalagi Prof Adi itu muridnya Profesor Sacetora Harjo, sangat progresif sekali. Itu yang saya temukan. Kemudian yang kedua, hakim kurang begitu memahami, yaitu pasal 28D yang tadi telah disampaikan, kepastian hukum di negara kita itu yang adil. Kalimat yang adil ini kemudian tidak dielaborasi secara mendalam. Nah, makanya perlu dilakukan itu semuanya. Kemudian putusan pengadilan itu mestinya harus mendahulukan yaitu kesejahteraan, mendahulukan keadilan, karena kita memang telah meratifikasi beberapa peraturan perundang-undangan Prof. Kalau itu nanti sampai kita langgar, tentunya akan menjadikan negara kita tidak menjadi negara yang terbaik dalam judgment law atau putusannya. Terima kasih. Waktu saya berapa menit Pak? Sudah sedang? Oh ya udah cukup. Terakhir. Kira-kira dalam proses penyelesaian disertasi ini siapa yang paling berjasa? Awas jawabnya salah nanti nggak boleh pulang. Ya harus diakui disertasi ini paling banyak saya kerjakan pas saya haji 2 kali kemarin, dan plus pas umroh bersama dengan salah satu biro kemarin. Itu saya mengerjakannya di perpustakaan di Mekah karena memang rujukannya ada di sana saja Prof itu. Oke. Terima kasih. Ya, saya kembalikan ke Pak Ketua Sidang. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Profesor Dr. Muhammad Latif Fauzi atas pengujiannya. Kami silahkan untuk yang
kedua yaitu penguji internal Ibu Dr. Anjar Sri Cipto Rukmi Nugrahini SHM. Kami silahkan waktu 5 menit Ibu. Ya, terima kasih Pak Dekan. Mas Promovendus, Mas Mustain, ya tadi saya mencoba mengingat-ingat ini kayaknya mahasiswa S1 saya dulu gitu ya, dan terus dulu kayaknya saya pernah ngomong mau pakai peci tenan ke dalam kelas gitu kan. Nah, satu-satunya mahasiswa yang pakai peci di dalam kelas tuh Mas Mustain, makanya masih ingat gitu. Selamat. Dan sekarang ketemu juga masih berpeci dengan kebanggaannya gitu ya. Oke, saya salut buat Mas Mustain. Dan yang juga lebih menggembirakan ternyata disertasinya selaras dengan disertasi saya. Wah, jadi saya merasa mendapat kehormatan ini. Ternyata dulu apa yang saya anggap sebagai suatu isu nasional dilanjutkan oleh anak didik saya sendiri. Alhamdulillah. Oke. Ya. Jadi Mas Mustain tadi waktu mendengarkan saya jadi ingat. Jadi nanti buku jenengan itu kayak Wahbah Al-Zuhaili itu ya, terkait hak asuh anak, kemudian menceritakan beberapa mazhab, sehingga nanti hakim-hakim itu akan bisa memilih gitu ya istilahnya. Mazhab apa yang akan dipakai saat mereka memutuskan kasus, atau itu nanti bukunya akan sekaligus memberikan suatu konstruksi mana yang sebaiknya dipilih gitu. Karena gini Mas Mustain, saya tuh membayangkan mazhab per mazhab itu kan, itu adalah suatu sistem yang saling terkait. Sehingga kalau nanti hakim itu hanya mencoplok satu tapi tidak memakai satu sistem yang utuh itu, malah akan mengakibatkan tidak adanya keadilan dan kepastian hukum. Nah ini saya ingat zaman dulu undang-undang perkawinan itu ada di review ya sama lulusan dari Kairo, kalau nggak salah dia memasukkan mazhab Hambali ke UUP, tapi ternyata ditolak oleh masyarakat luas dan langsung dibekukan UUP yang baru itu. Nah tadi mungkin pertanyaan Pak Latif juga, kira-kira ini teman-teman di Hakim Pengadilan Agama akan seneng apa enggak gitu kan dengan ini. Oke, tapi pertanyaan saya tadi yang di tengah-tengah itu, apakah nanti akan bisa menyebabkan mazhab menjadi tidak utuh berlaku di Indonesia, terutama mazhab Syafi'i yang selama ini banyak dianut, dan kalau itu nanti sangat subjektif dari Hakim Pengadilan Agama, judgment law itu apakah juga akan nanti berimplikasi mengurangi kepastian hukum dari yang selama ini di salah satu fungsi hukum. Monggo. Baik, Ibu Dr. Anjar, memang dulu saya mahasiswa panjenengan, makanya ini minta pangestu, Bu, kira-kira gitu. Baik, pertama ada perbedaan nanti tulisan saya dengan tulisan Profesor Wahbah Az-Zuhaili. Kalau Profesor Wahbah Az-Zuhaili atau Al-Jazairi atau tulisannya Syekh Abdurrahman Ad-Dimsyik, 3 buku itu, rujukan para fikih madhab itu tidak mengintegrasikan usul fikihnya. Memang yang paling sulit dari disertasi ini itu ketika saya harus memikirkan usul fikihnya dimasukkan ke dalam fikihnya, itu yang paling sulit. Makanya kemarin ketika saya diskusi dengan Prof. Burhanuddin, saya harus nulis dulu Prof, untuk bisa mengintegrasikan antara fikih kemudian kepada usul fikih dan mana yang terbaik untuk masyarakat. Saya tidak menulis di dalam buku tersebut mana yang terbaik, semuanya baik, tapi menyesuaikan dengan keadaan masing-masing saat itu. Kemudian sebenarnya kompilasi hukum Islam kita itu tidak hanya melulu pada satu madhab, Ibu. Misalnya pada pasal 34 ayat 1 Undang-Undang 1 tahun 74 atau pasal 80 ayat 4 KHI, kalau kita menggunakan madhab Syafi'i yang kita agung-agungkan, harusnya tugasnya istri itu hanya 3. 1 hamil, 2 hamil, 3 hamil, kira-kira gitu. Sedangkan kalau kita itu, jadi Imam Syafi'i tidak memperbolehkan istri untuk masak, kemudian mencuci. Kalaupun istri mencuci maka alaihal mu'natih, wajib digaji UMR. Kalau istri mencuci UMR lagi, kalau istri menyusui anak maka wajib digaji 1 kali UMR tiap bulan. Nah, cuman pasal di negara kita itu tidak menggunakan itu. Lah ini lebih cenderung yaitu menggunakan madhab Imam Maliki di dalam Mawaibul Jalil. Pokoknya laki-laki perempuan sama-sama ikhlas, maka sudah cukup menurut yaitu para ulama. Jadi negara kita ada beberapa pasal KHI itu menggunakan madhab Maliki.
Kenapa? Karena mungkin saat itu pengambil keputusan itu menganggap lebih cocok negara kita itu menggunakan mazhab Maliki daripada Syafi'i pada bab tersebut, kira-kira begitu. Kemudian apakah akan mengakibatkan terjadinya yaitu percampuran hukum? Hasil dari di dalam tinjauan pustaka telah kami jelaskan, kita tidak boleh melakukan yaitu talfiqul madzhab atau mencampur satu mazhab dengan mazhabnya, tidak diperbolehkan. Jadi kalau Syafi'i lurus, Hambali lurus, dan seterusnya. Akan tapi mana yang paling tepat untuk diterapkan di negara kita saat kejadian existing itu, maka itulah yang kemudian hendaknya menurut Promovendus diambil sebagai keputusan terbaik bagi seorang hakim. Kalau merujuk dari disertasi panjenengan itu di sana jelas bahwasanya kewajiban hakim dalam mengambil keputusan itu hendaknya memberikan pendidikan hukum, pendidikan untuk meningkatkan pengetahuan yaitu keyakinan, keluarga, serta pelindungan kepada anak. Kalau melihat dari disertasi panjenengan ini, tentu disertasi ini merujuk atau lebih cenderung kepada mazhab Maliki atau Hambali, bukan mazhab Syafi'i. Kalau Syafi'i lebih kepada umurnya, kira-kira begitu, Bu. Terima kasih. Wah, pertanyaan saya dibalik langsung dengan omongan saya sendiri gitu ya. Disertasi. Ya, oke, Mas Mustain. Nah, tadi terkait kepastian hukumnya bagaimana? Kalau kita nanti kan udah nggak boleh mencampur mazhab gitu kan. Nah, tapi hakim pas kasus ini pilih yang mazhab A, pas kasus lain pilih mazhab B. Nah, kepastian hukumnya bagaimana? Itulah kemudian kenapa saya menulis ini, karena yang dimaksud kepastian hukum di dalam pasal 28D itu adalah kepastian hukum yang adil. Jadi tidak melulu seperti yang disampaikan Profesor Jimli Asidiki, kami kutip juga, itu hakim memutus apa adanya di undang-undang, tapi kalaupun ada norma yang lebih atau peraturan atau mazhab yang lebih baik diterapkan, maka menggunakan itu, kira-kira begitu, Bu. Oke. Ya, terakhir dari saya, berarti usulan konkret dari disertasi ini apakah akan merekonstruksi KHI atau bagaimana, atau mungkin sekalian malah UUP? Usulan konkret daripada disertasi ini tidak melakukan judicial review atau melakukan revisi undang-undang atau KHI, tidak. Tapi karena kalau direvisi kemudian ditulis mazhab itu terlalu banyak, diambil salah satu. Tapi ketika hakim mengambil keputusan, hakim berani melakukan yaitu penemuan hukum baru, yaitu melalui referendum dengan konsep yang telah kami ajukan tadi, yaitu Islamic Sociological Jurisprudence. Jadi putusan tersebut mempertimbangkan daripada kekayaan hukum Islam. Seperti misalnya kemarin salah satu putusan di Maluku, itu ada putusan yang menarik. Ada hakim memutus orang Islam menerima waris dari orang non-Muslim. Ini kalau kemudian orang itu hanya belajar yang ada di satu pendapat, maka bahaya, 4 mazhab tidak ada. Tapi kalau kita membuka misalnya di dalam Fiqh Sa'id Ibn al-Musayyib, dalam kitabnya belum mengatakan ya juzu yarisul muslim al-kafir, boleh orang Islam itu mewaris dari orang kafir. Jadi karena kenapa? Karena di sana banyak orang non-muslim, sehingga saya kira pendapat ini perlu dipakai untuk putusan tersebut. Nah, dari putusan tersebut maka timbullah sebuah keadilan dan kenyamanan di masyarakat. Kira-kira begitu. Ya, oke, terima kasih. Saya bangga sebagai dosen Anda, Prof. Vendus. Saya kembalikan ke Pak Dekan. Terima kasih. Alhamdulillah, terima kasih Bu Dr. Anjar atas pengujiannya. Selanjutnya kami silakan Bapak Dr. Ito Dwi Kurniawan untuk mengajukan pertanyaan dan pengujian. Silakan. Oke, terima kasih Pak Dekan. Oke, yang saya hormati, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Prof. Adi, Prof. Burhan, Pak Dekan, Bu Erna, Bu Lutfi, dan Bu Anjar, serta Prof. Latif dan Prof. Ya. Oke, saya ucapkan selamat dulu Mas Mustain Nasuka telah sampai pada tahapan ujian terbuka ini. Cuman yang saya perlu tekankan tadi, tugas istri apa Mas? Kok saya tertarik itu Mas? Iya, kayaknya kurang 1 Mas. Fikihnya 4 kan mungkin. Anda nyebutnya cuma 3 kali ya. Oke, saya tertarik dengan fikih ini Mas. Coba terangkan di dalam saya selaku pengajar hukum acara peradilan agama ya, bagaimana urgensi penerapan fikih dalam putusan penetapan hak asuh ini, yang akan seperti apa dan akan diterapkan pada proses tahapan yang mana,
supaya dalam penggunaan mazhab fikih ini yang tidak diminta oleh para pihak dalam gugatannya tidak menimbulkan ultra petita, Mas Musta'in Asoka. Oke, satu itu dulu. Terima kasih pada Bapak Dr. Ito. Alhamdulillah beliau membimbing saya sampai malam-malam di dalam beliau. Terima kasih Bapak Dr. Ito. Untuk penerapan atau pengambilan 4 madhabnya tadi atau fikih lintas madhabnya tadi adalah pada tahap pertama. Sudah kami gambarkan di dalam yaitu PowerPoint, dan ini nanti akan kami tawarkan kepada Pengadilan Agama di negara Indonesia, yaitu ketika hakim melihat ada satu masalah, maka yang pertama kali adalah beliau melihat daripada muqonatul madahib, perbedaan pendapat-pendapat, kemudian melihat pemetaan madhab mana yang paling tepat, kemudian digabungkan dengan ilat manahij di antara madhab tersebut, mana yang paling tepat. Kalau sudah pada tahap pertama itu, kemudian ada evaluasi substantif, yaitu tahap kedua. Hakim memandang, oh ini yang lebih maslahat dan ini yang lebih mendahulukan maqasid syariah. Kalau sudah ketiga adalah yaitu pendekatan multidimensional, sosial, psikologis, edukatif serta relasional. Dan pada tahap terakhir itulah kemudian hakim itu akan memutus yaitu putusan yang terbaik menurut hakim yang dianggap mensejahterakan masyarakat, mensejahterakan anak, kira-kira begitu. Oke, jadi dalam proses tahapan apa? Apakah dalam rapat permusyawaratan hakim atau di dalam misalkan mediasi hakim selaku mediator dan lain sebagainya? Tahapan ini bisa disampaikan kepada para pihak ya. Ini akan mau pakai madhab apa dan lain sebagainya, Mas Musta'in, menurut Anda? Di rapat pertama hakim. Jadi ketika pertama kali hakim mendapatkan yaitu kasus, maka di sana hakim melakukan analisis atau rapat. Lah disitulah kemudian hakim ketika bertemu akan mempertimbangkan kira-kira mana yang paling tepat. Jadi di awal, bukan ketika di tengah atau di putusannya. Oke, walaupun para pihak tidak meminta. Walaupun para pihak tidak meminta, karena negara kita tentunya sangat mempertimbangkan adanya sebuah yaitu keadilan sesuai dengan Supreme of the Law yang telah kami baca tadi, pasal 28D, kepastian hukum yang adil. Jadi tidak boleh hakim itu hanya tekstual di dalam perundang-undangan saja, tapi harus berani melakukan refining untuk menemukan mana yang lebih maslahat bagi anak tersebut. Oke, dalam implementasinya walaupun masyarakat Indonesia mayoritas muslim kan, tapi tidak sepenuhnya selalu paham dengan fikih mazhab yang Anda tulis di sini. Bagaimana peranan mazhab fikih ini berguna bagi masyarakat luas di Indonesia, terutama dalam hal sengketa hak asuh di peradilan agama ini, Mas? Sebagaimana kami tulis di dalam disertasi, bahwasanya setiap madhab itu memiliki karakteristik sendiri-sendiri. Misalnya 153 mujtahid madhab Syafi'i lebih cenderung untuk mengatakan bahwasanya hak asuh anak tetap kepada ibu sampai dia kemudian tamyiz. Jadi tidak ada umur di sana. Akan tapi kalau kita melihat kepada madhab Imam Hanafi, lebih kepada tekstual, yaitu peraturan perundang-undangannya. Kalau kita melihat di dalam yaitu madhab Hambali sama Maliki, putusan hakim mendahulukan yaitu kemaslahatan psikolog anak, pendidikan, perekonomian dan lain sebagainya. Lah ini nanti yang perlu diambil seorang hakim. Walaupun di KHI tadi 105 mengatakan harus 12 tahun baru boleh memilih, tapi kalau hakim memandang, wah ini kayaknya baru 2 tahun tapi kayak dari segi kemaslahatan lebih maslahah mursalah kepada bapaknya, nggak harus ibunya, maka itulah yang kemudian perlu diambil oleh seorang hakim. Atau mungkin hakim memandang, oh ini kayaknya lebih bagus secara pendidikan itu kepada bapaknya, walaupun umurnya belum 12 tahun, maka tetap kepada yaitu bapaknya tersebut pendidikannya, dengan menggunakan yaitu Al-Mughni Ibnu Qudamah atau di dalam madhab Imam Hambali. Kira-kira begitu. Oke, dalam konteks normatif saya setuju ya Mas Musta'in. Tapi dalam konteks empiris, untuk membuktikan sebuah kedekatan baik psikologis ataupun kemampuan ekonomi dan lain sebagainya, itu perlu waktu dan tahapan di dalam pembuktian perkara tersebut, terutama perkara perdata lah ya. Dalam hal ini apa yang akan Anda rekomendasikan? Apakah pembuktiannya ini dalam proses beracara penetapan hak asuh ini dibatasi waktu atau dibatasi sesuatu kah
menurut Anda dalam implementasi ke depan? Hasil daripada penelitian Promovendus bahwa ketika putusan tersebut itu mempertimbangkan berbagai madhab tadi, maka tentu ada batasan-batasan. Sebenarnya pengambilan referendum ini tidak memerlukan tambahan waktu. Kenapa? Karena memang referendum ini dilakukan oleh seorang hakim di saat menerima yaitu masalah. Nah, masalah kemudian perlu mendatangkan pakar-pakar dan ahli, tentunya itu sudah diatur di dalam KUHP kita atau KUH Perdata kita, di mana kalau misalnya yang dikhawatirkan adalah masalah psikologi anak, kita bisa mendatangkan pakar psikologi. Kalau kita khawatir tentang pendidikan anak, kita bisa mendatangkan pakar pendidikan. Mana nih bapak atau ibunya yang lebih patut untuk mendapatkan haldonah tersebut. Seperti itu loh. Oke, berarti otomatis akan nambah waktu ya Mas Musta'in, ya, karena mendatangkan ahli lagi kan di dalam proses beracara dan otomatis membebani biaya ya terhadap para pihak ya, apalagi dalam hal ini pihak penggugat, karena dalam proses beracara agama adalah penggugat yang melakukan pembayaran biaya perkara ya Mas Musta'in. Saya kira untuk kesejahteraan anak, yang mahal sekali dan kebaikan masa depan anak, saya kira biaya berapapun tidak masalah. Oke, Oke, terima kasih Mas Musta'in atas konfirmasinya. Saya kembalikan kepada Pak Dekan, monggo. Dekan. Baik, terima kasih Mas Dr. Ito Dwi Kurniawan atas pengujiannya. Kami silahkan selanjutnya Ibu Dr. Lutfiah Triniastuti SHMH untuk mengajukan pertanyaan dan pengujian. Terima kasih Pak Dekan, yang saya hormati seluruh Dewan Penguji, hadirin yang berbahagia dan Saudara Promovendus. Di dalam disertasi ini Saudara mengklaim keunikan dan kebaruan ya penelitian ini adalah adanya rumusan atau pendekatan Islamic Sociological Jurisprudence. Bisakah Saudara jelaskan secara ontologi, epistemologi, dan secara aksiologi tentang konsep yang Saudara ajukan di dalam disertasi ini? Silakan dijawab. Baik, saya catat dulu. Temuan atau teori yang kemudian kami tawarkan dalam disertasi ini adalah yaitu Islamic Sociological Jurisprudence. Tentunya tahapan-tahapan tersebut telah kami tulis tadi. Kalau kita melihat dari segi ontologi atau hakikat dalam hukum Islamnya, dalam praktek pengadilan tentunya kita tahu law is a tool social engineering. Hukum itu alat rekayasa sosial. Kalau misalnya hukum yang dihadirkan itu adalah hukum yang mendahulukan keadilan, mendahulukan kesejahteraan, maka Islamic Sociological Jurisprudence ini tentunya adalah solusi yang solutif untuk setiap hakim mengambil keputusan agar sesuai dengan yaitu yang terbaik bagi anak. Kemudian yang kedua adalah bagaimana secara epistemologi, yaitu bagaimana ditemukan, dipahami, diputuskan secara sah. Tentunya pertama kita harus dalam Islamic Sociological Jurisprudence seperti yang kami tadi telah paparkan, pertama mengambil dari nas Al-Quran dan hadis. Makanya di dalam disertasi ini kami menulis beberapa ayat Quran dan hadis yang berhubungan dengan yaitu hak aswana atau haldonah. Yang kedua, variabel yang kemudian perlu diambil oleh seorang hakim dengan menerapkan teori ini adalah variasi dan fleksibilitas hukum, yaitu dari fikih maqaratul madzahib. Yang ketiga adalah yaitu kita juga harus melihat daripada tadi seperti yang diuji oleh penguji sebelumnya, konteks yaitu subjek hukumnya. Oh, anak ini kira-kira lebih cocok ke sini atau ke sini. Tentunya fakta sosial dan psikologis itu harus dihadirkan untuk memastikan adanya putusan yang terbaik secara epistemologi. Kemudian perlu ada juga kalau misalnya ada keadaan, jadi Islamic Sociological Jurisprudence juga membuka ruang dalam keadaan sangat tertentu ketika terjadi darurat, maka hakim pun mungkin mengambil putusan di luar daripada 4 madhab. Karena tapi dengan catatan-catatan yang telah dibatasi oleh Imam Suyuti yang kami masukkan, yaitu terjadinya madharat. Kemudian juga harus memperhatikan yang ketiga adalah yaitu aksiologi.
aksiologi ini adalah bagaimana kemudian agar Islamic Sociological Jurisprudence ini tidak hanya sah secara hukum tapi adil secara nyata. Makanya tadi saya mengatakan seorang hakim harus peka. Kalau perlu mendatangkan para pakar-pakar psikolog, pakar komunikasi, pakar pendidikan untuk menilai apakah anak ini itu sebaiknya seperti apa. Dan nanti setelah itu hakim akan mempertimbangkan kira-kira madhab mana yang akan diambil demi tegaknya sebuah yaitu keadilan dan kesejahteraan dalam putusan Jasmitul Anak. Oke, baik. Jadi secara ontologi, apa yang membedakan rumusan Islamic Sociological Jurisprudence ini dengan Sociological Jurisprudence itu sendiri? Kalau seperti yang kami sampaikan kami tulis di dalam bagian tadi, kalau secara ontologi, kalau kita melihat yang disampaikan oleh Profesor Skupon itu adalah dia hanya melihat nas dan pasal-pasal yang ada tanpa membatasi putusan tersebut kepada kekayaan hukum Islam. Jadi saya tidak sepakat misalnya ada hakim tidak dalam keadaan darurat, tidak dalam keadaan terpaksa memutus hukum Islam tapi di luar daripada pendapat madhab. Tentu yang telah kami dapatkan ketika S1 di sini ada pendapat yang mengatakan bahwasanya tidak semua orang itu bisa berijtihad. Itu kalau pendapatnya Pak Ruskupon. Sedangkan pendapat kami itu adalah setiap putusan menggunakan Islamic Sociological Jurisprudence tentunya sangat harus memperhatikan salah satu daripada pendapat madhab. Tidak boleh misalnya kita memutus tapi keluar dari pendapat madhab, karena kita tidak semua orang itu berhak atau mampu untuk melakukan ijtihad. Relasi sosial tetap diperhatikan, tapi relasi sosial di sini adalah menggunakan pandangan-pandangan madhab. Terima kasih. Baik, saya masih menfeedback ya, tadi saudara memberikan batasan bahwa hakim tidak boleh keluar dari pendapat madhab. Apakah hal ini justru tidak menimbulkan persoalan ketika kita melihat realitas empiris ya di masyarakat? Ada persoalan-persoalan itu yang terkadang dia memaksa hakim untuk keluar. Artinya dengan asumsi tadi yang saudara kemukakan itu akan membatasi hakim dalam mengambil keputusan hukum. Sebagaimana kami sampaikan tadi, Ibu, bahwasanya dalam keadaan sangat terpaksa, ada batasan terpaksa tersebut di dalam yaitu ilmu qiyas, bahwasanya hakim mungkin bisa mengambil di luar daripada pendapat madhab, tapi tentunya dalam keadaan yang sangat terpaksa. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Dekan, saya kembalikan. Baik, alhamdulillah dari Ibu Dr. Lutfiah Triniasuti sudah mengajukan pertanyaan dan pengujian. Kami lanjutkan kepada Bapak Profesor Burhanuddin Harahap, SHM HMMC PhD. Kami silakan, Prof. Ya, terima kasih Pak Dekan. Tim penguji yang saya hormati dan Mas Mustain yang berbahagia, melanjutkan sedikit apa yang dipersoalkan oleh Ibu Dr. Lutfiah ya. Ketika Anda menyatakan tidak boleh hakim itu berpendapat di luar mazhab, sedangkan penelitian Anda sendiri itu ingin keluar mazhab dalam pengertian mazhab yang ditulis dalam KHI atau mazhab negara. Itu seolah-olah menjadi pertentangan. Coba Anda jelaskan. Baik, Bapak Profesor Burhanuddin. Jadi yang kami pahami dari soalnya Ibu Dr. Lutfiah tadi adalah apakah kemudian hakim ini dibatasi harus mengikuti madhab? Artinya semua, yaitu idza wafaqa syahsun yaitu bishtiratil mujtahid. Ketika orang itu telah mencapai tingkatan untuk berijtihad, maka dia berhak mendirikan madhab. Nah, madhab apapun itu boleh diikuti oleh seorang hakim. Boleh keluar dari pendapat mujtahid kalau dalam keadaan terpaksa, sebagaimana kami kutip dari pendapat pakar hukum Islam itu As-Suyuti. Kemudian bukan berarti kemudian kami itu melarang keluar dari madhab yang telah ditentukan oleh madhab negara tadi.
Karena kalau menurut kami, apa yang ada di dalam KHI itu kalau dibaca secara tekstual atau di Undang-Undang P dibaca secara tekstual, ada kemungkinan kemudian munculnya ketidakadilan. Sebagaimana telah kami tulis di dalam yaitu pendahuluan, beberapa putusan yang seharusnya hakim itu mempertimbangkan pendidikan, mempertimbangkan yaitu perekonomian, tapi dipaksakan tetap kepada ibunya karena dengan alasan normatif tekstual di dalam peraturan perundang-undangan yang mana harus 12 tahun. Lah ini yang kemudian menciderai daripada kesejahteraan anak. Begitu, Prof. Yang kedua, coba Anda jelaskan secara sistemik, baik dalam sistem hukum di Indonesia yang basisnya itu hukum barat dan dalam sistemik hukum Islam, perbedaan kebebasan hakim untuk mengambil pendapat-pendapat para ahli hukum fikih itu, mazhab itu adalah pendapat ahli hukum, sedangkan dalam hukum barat para ahli-ahli hukum itu juga banyak. Lah jelaskan perbedaan tentang kebebasan dari hakim di pengadilan negeri yang basisnya civil law dan kebebasan yang ada di dalam hakim di pengadilan agama yang itu Islamic law secara sistem. Silakan. Baik, Prof, terima kasih atas pertanyaannya. Kalau kita melihat beberapa perbedaan sistem hukum seperti Eropa kontinental, kemudian munculnya hukum adat, munculnya yaitu hukum Islam, makanya tadi telah dilambari dengan pendapat Profesor Lauren and Friedman bahwa perlunya ada structure, culture, dan substance. Memang ada perbedaan yang signifikan antara putusan pengadilan negeri dengan putusan pengadilan agama. Pertama, misalnya putusan pengadilan negeri itu mengambil penafsiran hukum secara progresif tanpa memandang bagaimana hukum agama itu kemudian perlu diterapkan. Kemudian sistematikanya juga berbeda. Kalau pengadilan negeri itu mengikuti peraturan perundang-undangan, andaikan dia menggunakan yaitu teori hukum progresif, maka tidak mempertimbangkan yaitu hukum agama tertentu. Kemudian pendekatan multidisiplinernya pun berbeda. Kalau hukum negara, kalau hukum agama, kalau pengadilan negeri itu lebih mengikuti daripada peraturan perundang-undangan ditambah dengan progresivisme hukum. Sedangkan hukum Islam itu mengikuti pendapat salah satu ulama madhab, Al-Quran dan hadis, di mana pendapat tersebut tentunya tidak setiap hakim boleh melakukan yaitu ijtihad sendiri, tidak diperbolehkan. Kecuali dalam keadaan tertentu hakim bisa mengambil yaitu mengambil pendapat di luar daripada pendapat yang telah dibatasi oleh madhab. Kemudian ketika pencarian yaitu perbedaannya, ketika pencarian kebenaran material, kalau kita melihat di dalam pengadilan agama, pengadilan negeri atau hukum barat itu fakta real anak apa adanya, pola asuh, kemudian misalnya lingkungan sosial. Sedangkan di dalam hukum Islam itu juga diperhatikan, cuman putusannya nanti tetap harus mengikuti daripada batasan-batasan madhab. Begitu, Prof. Ketiga, habis. Demikian Pak Dekan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Prof. Burhan atas pengujiannya. Kami lanjutkan dengan Bapak Profesor Dr. Mudhohir, SAG MPD. Kami silakan, Prof. Terima kasih Ketua Sidang dan Dewan Penguji serta hadirin serta Promovendus. Saya mau klarifikasi aja. Kalau madhab itu kan banyak, ada yang sudah punah dan ada yang bertahan. Dari 4 madhab yang ada terkait dengan pengasuhan anak, mana yang paling tepat di antara 4 itu, kemudian bagaimana ya konteksnya dengan fikih kontemporer yang lebih sosiologis Indonesia. Ini yang pertama. Kemudian yang kedua, basis dari penelitian dokumen ini, dokumen dan doktrinal ini kan
basisnya pada dokumen-dokumen yang pengadilan agama di Banten. Ya, sekalipun mungkin Banten termasuk padat ya, sehingga kasus-kasusnya banyak. Kira-kira dari perspektif sosiologi Islam yang saudara temukan, itu seperti apa konstruksi hukumnya? Ya. Kemudian yang klarifikasi ketiga adalah bahwa penelitian ini lebih banyak berbasis dokumen sehingga interpretasinya subjektif. Nah, bagaimana pengayaan wawancara, analisis dokumen-dokumen ya terhadap putusan pengadilan itu seperti apa? Dan yang terakhir adalah sesungguhnya disertasi ini ditujukan ke siapa? Ya, itu terima kasih. Dan tidak ada pertanyaan lagi selaku co-promotor. Baik, ada 6 pertanyaan. Yang pertama adalah basis penelitian dokumen doktrinal di Pengadilan Banten. Kemudian pertama, mazhab apa yang kemudian menurut Promovendus paling layak untuk diterapkan di dalam, yaitu hak asuh anak. Menurut Promovendus, walaupun di dalam satu mazhab itu juga terjadi khilaf. Yang pertama mazhab Imam Maliki, itu ada 19 perbedaan pendapat tentang yaitu hak adonah. Mazhab Imam Hanafi, kemudian yang kedua Hambali. Mazhab Hambali ini itu cenderung untuk mendahulukan pendidikan, mendahulukan perekonomian. Walaupun di sana ada perbedaan pendapat di antara ulama-ulamanya, bawahnya mazhab Hambali atau pengikutnya sampai ada 17 perbedaan pendapat. Tapi saya kira yang paling mendekati pas ya ketika kita mengikuti pendapat tersebut. Kemudian yang kedua, basis penelitian ini adalah Banten ya, karena Banten ini kami melihat beberapa putusannya itu banyak yang kemudian agak berbeda dengan yang lain. Di kabupaten yang lain kami tidak banyak menemukan yang lebih berbeda putusannya seperti di Banten, yang cenderung berani untuk mengambil putusan di luar daripada peraturan perundang-undangan atau tidak tekstual, kira-kira begitu. Karena kami mencontohkan pernah ada refending, cuman belum Islamic refending atau belum reformulasi sebagaimana telah kami sampaikan. Kemudian banyak menggunakan dokumen, interpretasi subjektif dan menggunakan wawancara. Pertama kami mendatangi misalnya seorang hakim, kami ketemu dengan hakim pengadilan agama di Surakarta, kemudian kami bertanya, berdiskusi, kadang bertemu dengan langsung, kadang menggunakan telepon. Setelah itu kami rangkum, pendapatnya beliau dalam memutus hak hadonah seperti ini. Kemudian ketika sudah kami masukkan di dalam, yaitu pada bab 4 atau bab 5 di dalam analisis, yaitu pendapat hakim di dalam memutus daripada peraturan daripada hak hadonah tersebut. Kemudian setelah itu kami akan melihat, ternyata hakim ini dalam memutus banyak cenderung kepada memperhatikan pendidikan. Hakim B banyak mendahulukan yaitu perekonomian dan seterusnya, seperti itu. Kemudian kami masukkan di dalam disertasi. Kemudian kepada siapa disertasi ini kemudian kami haturkan? Tentunya yang pertama adalah kepada Komisi Yudisial, karena kami berharap kemudian rekrutmen hakim atau Mahkamah Agung, kemudian rekrutmen hakim ke depan ketika dia menjadi hakim pengadilan agama itu juga mendapatkan ditatar digembleng tentang kekayaan hukum Islam yang sebenarnya sangat luar biasa, tapi di dalam normatif negara kita hanya ditulis salah satu pendapat saja. Yang kedua tentunya kami haturkan kepada pengadilan agama seluruh Indonesia. Bahkan di luar negeri juga kami membaca beberapa putusan pengadilan agama untuk hakim-hakim ini tidak tekstual di dalam peraturan perundang-undangan, tapi juga mau membaca kekayaan hukum Islam yang sangat luar biasa. Terima kasih, Prof. Terima kasih, saya kembalikan. Pas waktunya ya. Baik, selanjutnya kami silakan Profesor Dr. Adi Sulistiono, SHMH melalui Zoom. Apakah sudah tersambung, Prof. Hadi? Warahmatullahi wabarakatuh. Matur nuwun Pak Dekan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan, Prof. Saya. Alhamdulillah Pak Dekan sudah sehat kembali, mana tampil lebih muda dari kemarin. Alhamdulillah bisa memimpin sidang. Mohon maaf saya Pak Dekan nggak bisa
nyetir langsung karena itu ada rapat di Kejaksaan Agung. Prof. Vendus yang saya banggakan, mohon maaf juga nggak bisa mendampingi langsung, tapi tidak mengurangi arti khidmatnya. Suaranya hilang, Prof. Prof. Adi, mohon maaf suaranya tidak terdengar, Prof. Sampun, Jen Sewu. Mohon maaf, Dekan. Jadi selamat kepada Pak Dekan, waktunya Pak Dekan. Kembali saya ulang pertanyaannya. Jadi kalau kita mengamati cara berpikir hakim, mestinya hakim itu berdasarkan pada konstitusi, ya kan? Pasal 24 bahwa kekuasaan kehakiman itu adalah kekuasaan merdeka menjalankan peraturan guna menegakkan hukum dan keadilan. Jadi yang ditegakkan bukan hanya hukum tapi dan, bukan atau tapi dan. Kemudian di pasal 28 di ayat 1 bahwa setiap warga negara itu berhak mendapatkan, kalau ada permasalahan, mendapatkan kepastian hukum yang adil. Berarti konstitusi sejak awal sudah berlarian sosiologi jurisprudens. Intinya hakim itu ketika memutus harus menggunakan sosiologi jurisprudens. Diperkuat di Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman 2009. Ditambah keadilannya adalah keadilan Pancasila, ya kan? Menjalankan hukum dan keadilan Pancasila di situ disebutkan. Nah, pertanyaannya di dalam aras praksis para hakim itu banyak yang berpikir positivistik, seperti juga yang disinyalir di Amerika. Ada buku yang menarik dari Richard Posner, judulnya How Judge, bagaimana hakim mengambil pertimbangan. Rata-rata hakim juga positivisme. Nah, kira-kira Prof. Vendus, kenapa hakim di Indonesia itu cara berpikirnya masih positivisme, ya kan? Sehingga tidak bisa memberikan keadilan, kesejahteraan dan kepastian hukum pada masyarakat, padahal jelas konstitusi mengamanahkan, ya kan? Kemudian undang-undang kekuasaan kehakiman dimanakan. Monggo dijawab, Pak. Monggo. Baik, terima kasih kepada Prof. Adi. Berangkat dari yaitu pasal 28D ayat 1, bahwasanya negara kita itu adalah negara yang berdasarkan kepastian hukum yang adil. Kemudian di Undang-Undang 48 tahun 2009 yaitu tentang kekuasaan kehakiman, tentunya hakim perlu menggali atau mencari norma-norma hukum atau mencari putusan yang kemudian mensejahterakan atau lebih menunjukkan kepada keadilan yang kemudian ada di masyarakat. Beberapa mazhab di Barat seperti mazhabnya Ruskupon, mazhabnya Augen Helik, mazhabnya Benjamin Cordova, atau mazhabnya yaitu Kontorowicz dan Gurdjieff, itu menganggap bahwasanya hukum yang adil adalah hukum yang selaras atau living law terhadap masyarakat. Sebenarnya pendapat ini sudah banyak ditekan oleh tulisan-tulisan dosen yang ada di Indonesia, Prof. Seperti Profesor Sajipto Harjo, kemudian di beberapa tulisannya Profesor Burhanuddin Harab juga kami membaca bahwasanya memang hukum itu harusnya living law, tidak boleh kemudian sesuai dengan konteks saja. Kemudian kenapa kok masih banyak hakim yang kemudian positivisme hukum? Pertama karena memang dia merasa bahwasanya setiap putusan itu harus mempertimbangkan peraturan perundang-undangan. Harusnya para hakim itu, kemudian para yang mulia itu memahami bahwasanya hukum itu tidak hanya yaitu written constitution tertulis saja, tapi juga unwritten constitution. Kalau kita membaca bukunya Profesor Jimli Asidiki, di sana jelas ditulis panjang sekali bahwasanya putusan itu tidak boleh hanya tertulis saja, tapi juga mempertimbangkan living law yang hidup di masyarakat. Kemudian yang pertama itu dia merasa harus tetap undang-undang. Yang kedua, doktrin daripada dosen-dosen yang mengajar mahasiswa tersebut, ya kurang di mana dosennya kurang mengelaborasi pasal 28D tersebut. Nyuwun ngapunten, misalnya saya di UNS,
saya di UNS dari sekian dosen S3 yang senantiasa mengajar atau mengawali kajian hukum atau kuliah hukumnya dengan pasal itu hanya Profesor Adi Sulistiono. Ini contoh bahwasanya belum semua dosen mendoktrinkan kepada mahasiswanya untuk menggunakan yaitu sociological jurisprudence. Ini yang menjadikan banyak hakim kemudian masih positivisme hukum. Berikutnya, Novendus. Sudah waktunya udah habis ya. Lagi gak apa-apa. Terus sukses Novendus, matur nuwun Pak Dekan waktunya. Sehat selalu Pak Dekan. Jadi terima kasih Prof. Adi atas pengujiannya. Selamatkan bel nggih. Lagi gak apa-apa. Baik, selanjutnya kami silahkan Ibu Dr. Erna Diah Kusumawati, SHM HUM LLM untuk mengajukan pertanyaan dan pengujian. Silahkan Ibu. Baik, terima kasih Ketua Sidang. Yang saya hormati penguji eksternal Profesor Latif Fauzi, rekan di Belanda ini. Kemudian penguji internal ada Dr. Anjar, kemudian Dr. Ito, Dr. Lutfi, Prof. Burhan, dan juga kemudian tim promotor ada Prof. Adi dan Prof. Mudofir. Selamat Saudara Promovendus sudah sampai tahap ini, sebentar lagi doktor begitu ya. Namun ada beberapa hal yang memang menjadi concern saya terhadap penelitian ini. Yang pertama, sebetulnya saya ingin menyampaikan dulu, saya tidak sepakat dengan Anda kalau perempuan itu kemudian hamil, kemudian hanya digaji UMR gitu. Kasihan sekali perempuan itu ya gitu ya. Tapi laki-laki juga kasihan sebetulnya karena harus memenuhi kebutuhan, itu kan berat banget. Nanti itu akan saya kaitkan dengan pertanyaan saya yang kedua. Nah, yang pertama adalah terkait dengan lokasi dari penelitian ini, di mana hanya pada pengadilan agama di Provinsi Banten. Sama dengan Prof. Mudofir tadi bahwa bagaimana ketika kita hanya melihat kondisi dokumen pengadilan, putusan pengadilan, tapi kita tidak duduk di dalam mendengarkan bagaimana suami dan istri ini kemudian beradu pendapat, berebut hak asuh gitu ya, kalau artis kan sampai berebut begitu ya. Nah, tapi bagaimana kita bisa melihat dan kemudian menilai bahwa kesejahteraan anak itu, saya lihat Anda hanya menghitungnya dari sisi ekonomi, begitu kan? Nah, sementara kalau kita duduk di pengadilan agama, pernah nggak sih pengadilan agama itu memanggil psikiater untuk kemudian menentukan bahwa secara psikologis anak ini cocok dengan mana? Maka pertanyaan saya adalah yang pertama, bagaimana Anda bisa mengeneralisir bahwa kemudian penelitian ini berlaku di seluruh Indonesia, Pengadilan Agama Indonesia? Yang kedua, apa sebetulnya kategori kesejahteraan anak menurut Anda? Itu aja, monggo silakan dijawab. Baik, pertama, apakah ada pengadilan agama yang kemudian pernah mengundang psikiater misalnya? Memang belum banyak Ibu, jadi belum tersosialisasikan. Makanya dengan adanya disertasi ini, kami ada harapan ke depan pengadilan agama itu tidak ubahnya seperti pengadilan negeri yang mendatangkan banyak pakar-pakar untuk menentukan kira-kira hak asuh anak ini nanti lari kemana. Ada harapan seperti itu, mendatangkan psikiater, mendatangkan ahli psikologis dan lain sebagainya. Kemudian yang kedua adalah kenapa kemudian banyak kami mengambil dari Banten, karena memang di sana terjadi perceraian yang cukup besar dan putusannya beberapa itu adalah kami anggap unik begitu. Kami anggap unik karena harusnya diberikan kepada ibu, tapi beberapa itu diberikan kepada bapaknya. Kemudian yang ketiga, yang ketiga adalah yang ketiga tadi apa Bu? Standar kesejahteraan anak itu Anda melihatnya dari mana? Kemudian standar kesejahteraan anak tentunya saya memandangnya dari yaitu Konvenen Internasional tentang Hak Anak yang kemudian pernah kita nganutu. Di mana yang pertama adalah hak hidup, kemudian hak tumbuh kembang, kemudian hak pendidikan, hak kesehatan, dan hak psikologis, moral, dan agama. Itu disebutkan di dalam yaitu nomor 6, pasal 6 daripada
konvenen internasional yang telah kita ratifikasi di dalam Kepres 36 tahun 90, dan saya sepakat dengan ratifikasi tersebut. Pernah nggak kemudian kita itu atau saudara berpikir bahwa sebetulnya hak asuh anak itu tidak perlu diberikan kepada salah satu meskipun itu ada perceraian. Jadi ada sharing hak asuh, sehingga secara psikologis misalnya si ibu ternyata lebih kuat secara ekonomi, maka dia tetap ada di ibu dan juga tetap ada di bapak untuk bisa saling mendapatkan kasih sayang. Jadi meskipun perceraian terjadi tapi hak asuh tidak usah dipisah, begitu. Mungkin nggak kayak gitu? Kalau kita karena ini adalah hak asuh anak, ada hubungannya dengan hukum Islam, apakah dimungkinkan hak asuh anak itu dikelola bersama-sama atau diasuh bersama-sama? Dimungkinkan, karena ada satu kaidah yaitu aridho yataswaru illa ba'dal ilm. Ada satu kaidah dalam Islam yaitu ketika sudah mengetahui hak asuh anak ini kepada siapa, maka boleh diasuh secara bersama-sama. Karena kalau kita mengacu pada hukum Islam sangat berat sekali, Bu. Misalnya hak asuh anak itu hak asuh anak perempuan itu diberikan kepada ibunya, diberikan kepada bapaknya, maka ibunya tidak boleh mengajak. Ini sangat berat sekali. Maka pikiran untuk dikelola atau diasuh bersama itu adalah menurut saya sesuatu yang sangat baik. Kalau memang bisa, sebaiknya diasuh bersama-sama. Oke, kalau begitu kenapa itu tidak menjadi salah satu temuan Anda bahwa sebetulnya malah tidak usah perlu dikasih sana, tapi berarti menjadi berimbang itu, dan itu ada mazhabnya juga kan? Ada pendapatnya. Nah, itu aja sih. Terima kasih, saya kembalikan kepada Pak Dekan. Terima kasih, Bu. Baik, terima kasih Bu Dr. Erna atas pengujiannya. Yang terakhir saya ada beberapa hal yang perlu kami konfirmasi pada Saudara Prof. Hendus. Yang pertama, tentu saja ada hal yang sangat bagus tadi. Jadi disertasi Prof. Hendus ini bisa memberikan penguatan sekaligus menciptakan teori yang selama ini digagas oleh Brian Z. Tamanah.